that I wanna see you more. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pelajaran perbankan dasar untuk materi kedua. Sebelum kita lanjut, saya mengharapkan kepada anak-anakku semua, semoga materi yang kalian pelajari minggu lalu tentang sejarah perbankan bisa kalian pahami dengan baik, utamanya mengenai masalah sejarah perbankan di dunia dan di negara kita tercinta, Indonesia. Sangat penting sekali kalian untuk mengetahui sejarah perbankan, kapan asal mulanya terjadi di Indonesia. Oke, langsung melangkah ke materi berikutnya. Materi kedua ini untuk mata pelajaran sejarah perbankan, yaitu persyaratan dan pendirian bank. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, apakah kalian semua tahu bahwa semua tempat yang melakukan kegiatan dengan uang dapat disebut dengan bank? Oke, jawabannya tentu saja tidak. Hal ini dikarenakan banyak sekali tempat yang melakukan kegiatan dengan menggunakan uang, misalnya saja pasar. Saat Anda ingin membeli sayur di pasar, tentu Anda akan membayar dengan uang, dan tempat tersebut bukanlah bank. Untuk dapat disebut sebagai bank, maka harus dipenuhi persyaratan pendirian bentuk badan hukum bank. Nah, inilah kita akan melangkah ke penjelasannya sesuai dengan judulnya, persyaratan dan pendirian bank. Ya. Nah, jadi yang dinamakan bank itu adalah yang sudah ada badan hukumnya resmi dan diakui oleh pemerintah setempat. Oke, kita akan melangkah. Jadi, untuk materi persyaratan dan pendirian bank ini ada 5 yang kalian harus pahami. Yang pertama adalah apa syarat-syarat pendirian bank. Yang kedua, apa sajakah bentuk badan hukum bank. Yang ketiga, masalah kerahasiaan bank. Yang keempat, asas-asas perbankan. Dan yang terakhir adalah penggabungan usaha bank. Oke, mari kita akan melangkah ke bagian pertama, yaitu syarat-syarat. Oke, jadi syarat-syarat sebuah bank, dinamakan bank itu ada 2 perizinan yang harus dibuat. Yang pertama adalah izin prinsip, yang kedua adalah izin usaha. Nah, izin prinsip ini adalah persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Adapun yang harus diajukan bagi calon pemilik dalam pendirian bank adalah ada 6. Yang pertama, rancangan akta pendirian badan hukum. Nah, di sini dimaksudkan termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, jadi yang pertama kita harus mengetahui nama dan tempat kedudukan bank tersebut. Kemudian apa kegiatan usahanya. Kemudian yang ketiga permodalan. Yang keempat wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan komisaris dan direksi sebuah bank. Yang kedua daftar kepemilikan. Nah, daftar kepemilikan yang diminta di sini adalah daftar calon pemegang saham. Yang kedua, daftar calon anggota. Selanjutnya, rencana organisasi. Nah,
Jadi syarat yang ketiga adalah rencana organisasi. Maksudnya di sini apa rencana kerja tahun pertama bank tersebut. Yang kedua, analisis terhadap peluang pasar dan potensi ekonomi. Yang ketiga, rencana kegiatan usahanya apa. Kemudian, rencana kebutuhan pegawainya bagaimana. Kemudian, proyeksi arus kas selama 12 bulan ada berapa. Nah, itu. Yang keempat yang harus diajukan yaitu bukti setoran modal. Nah, bukti setoran modal di sini minimal 30% dari modal disetor dalam bentuk bilet giro atau BI. Di mana modal tersebut disetor untuk bank umum sebesar 3 triliun. Yang kedua, modal disetor untuk BPRS. Selanjutnya, surat pernyataan. Jadi, syarat untuk mengajukan izin prinsip itu harus ada surat pernyataan dari calon pemilik. Kemudian selanjutnya ada persetujuan. Nah, persetujuan di sini selama-lamanya akan diberikan selama 60 hari setelah dokumen permohonan diterima. Nah, jadi kalau sudah diterima permohonannya, nah, maka Bank Indonesia sebagai pihak yang memberikan permohonan harus melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut. Yang kemudian BI juga atau Bank Indonesia wajib mewawancarai terhadap calon pemilik, komisaris, dan direksi bank yang akan dibangun. Nah, itulah 6 izin prinsip yang harus diajukan bagi calon pemilik bank. Selanjutnya kita melangkah ke izin usaha. Nah, izin usaha adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan. Adapun yang harus diajukan adalah, nah, jadi ada 8 yang harus diajukan oleh calon pemilik untuk mendapatkan izin usaha. Yang pertama adalah akta pendirian badan hukum. Yang kedua, data kepemilikan berupa daftar pemegang saham atau daftar anggota. Berikutnya daftar susunan, seperti daftar susunan komisarisnya dan direksinya. Yang keempat, bukti pelunasan. Nah, bukti pelunasan di sini yang yang dimaksudkan adalah modalnya, ya, harus dilunasi dan di-store minimum sesuai dengan berapa yang diminta. Nah, kemudian selanjutnya bukti kesiapan operasional. Meliputi daftar aktiva tetap dan inventaris, bukti kepemilikan, foto gedung, dan tata letak ruangan, contoh formulir, dan yang paling penting adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah persetujuan. Nah, persetujuan di sini diberikan lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Selanjutnya, laporan kegiatan. Laporan kegiatan maksudnya di sini laporan kegiatan usaha wajib disampaikan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia. Nah, itulah izin prinsip dan izin usaha yang harus dipenuhi oleh calon pemilik bank. Selanjutnya kita melangkah ke berikutnya. Nah, yang kedua adalah bentuk badan hukum. Apa saja bentuk-bentuk badan hukum bank? Kita akan lihat. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu badan hukum. Nah, badan hukum itu adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum yang dapat dalam bentuk orang atau badan hukum. Nah, badan hukum ini harus dimiliki oleh bank supaya organisasi bank tersebut tidak ilegal, ya. Artinya resmi dan sudah diakui oleh pemerintah, ya. Jadi siapapun yang mengklaim bahwa
bank itu bermasalah ataukah di masa yang akan datang ada masalah kepemilikan tanah, maka badan hukum ini bertanggung jawab untuk melindungi calon pemilik bank tersebut. Nah, selanjutnya apa-apa saja badan hukum bank itu ada dua, ya. Ada yang berbentuk PT dan PD dan ada koperasi. Nah, itu adalah tiga bentuk badan hukum. Kita akan bahas satu-satu. Oke, jadi kalian harus tahu apa itu PT dan PD. PT itu adalah persekutuan terbatas dan PD itu adalah perseroan daerah. Nah, kedua bentuk PT dan PD ini dinamakan persekutuan. Kenapa dinamakan persekutuan? Karena persekutuan itu merupakan suatu perkumpulan yang berbentuk atau yang terbentuk dari sukarela dan sengaja dari beberapa orang yang mempunyai tujuan untuk menguatkan kedudukan atau kemampuan ekonomis mereka, mengurus persoalan sosial dan memelihara kebudayaan. Nah, perusahaan yang persekutuan ini terdiri dari beberapa kumpulan orang. Nah, di mana kumpulan orang ini bersatu, ya, memberikan modalnya, menanamkan sahamnya ke dalam bank ini, kemudian bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ya, artinya apa tujuannya itu adalah mencapai keberhasilan ataukah berupa keuntungan. Ya, berikutnya adalah koperasi. Nah, bentuk badan hukum selanjutnya adalah koperasi. Nah, apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, kalau sebuah bank ya mengambil bekerja sama ataukah mempunyai badan hukum koperasi, maka bank ini adalah kumpulan dari satu orang kemudian merekrut anggota-anggota, kemudian anggotanya itu memberikan masing-masing simpanan kepada bank tersebut untuk dikelola, ya, baik dari yang berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela, ya. Nah, jadi itu adalah koperasi. Nah, jadi bentuk badan hukum bank itu ada tiga. Ada PT atau perseroan terbatas, ada PD atau perseroan daerah, dan yang ketiga adalah koperasi. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke bagian ketiga, itu kerahasiaan bank. Kita lanjut saja. Kerahasiaan bank. Jadi, bank itu juga mempunyai rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang luar, ya, kecuali orang-orang yang berkecimpung ya di dalam bank ataukah orang-orang yang ada di dalam bank tersebut, ya. Apa saja rahasia bank kita akan buka. Nah, ada tiga yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah nasabah penyimpan. Yang kedua, pengecualian. Yang ketiga, sanksi. Kita bahas satu persatu. Nah, kita harus tahu apa itu nasabah penyimpan. Jadi nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan dalam atau pasal 1 nomor 17 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Yang dimaksudkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya meliputi segala keterangan tentang orang dan badan yang memperoleh pemberian layanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri, meliputi jumlah kredit, jumlah dan jenis rekening nasabah, pemindahan transfer uang, pemberian garansi bank, pendiskontoan surat-surat berharga, dan pemberian kredit. Nah, keenam ini adalah semua hak-hak nasabah penyimpan uang tersebut ke dalam bank yang harus dirahasiakan. Bank tidak boleh bocor sama sekali kepada pihak luar. Ya, artinya apa? Pihak bank wajib merahasiakan seluruh dokumen-dokumen ataukah besaran jumlah uang yang dimiliki oleh nasabah tersebut.
sesuai dengan perjanjian yang telah diatur dalam perundang-undangan perbankan. Oke, kita lanjut. Nah, pengecualian rahasia bank. Jadi, ada juga orang-orang yang berhak untuk mengetahui rahasia bank tersebut. Ya, jadi ini dikecualikan untuk yang berhak. Yang pertama adalah untuk apa? Untuk kepentingan perpajakan. Nah, dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan ditentukan, untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Nah, jadi yang pertama adalah dikecualikan untuk bagian perpajakan ataukah yang mengurus perpajakan itu boleh mengetahui berapa keuangan nasabah, kondisi keuangannya di perusahaan bank itu dia harus tahu ya, karena untuk keperluan perpajakan berapa pajak yang harus ditanggung oleh nasabah tersebut. Nah, yang kedua yaitu untuk kepentingan penyelesaian piutang bank. Nah, penjelasannya, penyelesaian piutang bank diatur dalam pasal 41A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam pasal tersebut ditentukan sebagai berikut. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang negara dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat badan urusan piutang negara dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. Nah, apa yang dimaksud debitur? Debitur adalah nasabah yang mempunyai pinjaman di bank tersebut, ya, di mana nasabah tersebut meminjam uang. Nah, jadi pihak penyelesaian piutang bank ataukah badan yang bertugas untuk mengurus piutang negara itu berhak juga untuk mengetahui berapa pinjaman nasabah tersebut, ya. Nah, kenapa mereka harus tahu? Karena ini untuk keperluan berapa sebenarnya pinjaman yang harus diselesaikan dalam tempo yang sudah diatur di bank tersebut, ya. Itu maksudnya. Selanjutnya yang ketiga, jadi cuman dua ya, pihak yang berkepentingan itu cuman dua. Oke. Nah, selanjutnya kita melangkah ke bagian pelanggaran yang ketiga ya, pelanggaran rahasia bank. Nah, jadi kalau ada pihak internal dari bank tersebut yang membocorkan ataukah pihak luar yang membocorkan tentang ya rahasia nasabah penyimpang ya, tentang rekeningnya, tentang semua keperluannya di bank tersebut, maka harus ada sanksi yang diberikan ya. Nah, jadi sanksi itu kalian harus tahu itu adalah hukuman ya terhadap apa yang telah dilanggar oleh seseorang. Nah, jadi di bank itu kalau kita melanggar, maka ada dua hukuman atau pidana yang harus atau sanksi yang harus diberikan. Yang pertama adalah sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini ya terkait dengan kesesambangan ada tiga. Apa saja itu sanksinya? Nah, yang pertama di dalam pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana tanpa membawa perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak adalah 2 triliun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja membuka rahasia bank di mana tidak melalui prosedur diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 8 miliar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau membuka rahasia bank di mana telah ditempuh prosedur diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun, serta denda sekurang-kurangnya
4 miliar dan paling banyak 15 miliar. Nah, itulah sanksi pidana yang harus dijatuhkan ya apabila kita melanggar ataukah membuka rahasia bank dengan sengaja. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sanksi administrasi. Nah, selain sanksi pidana juga sanksi administrasi yang harus dijatuhkan kepada pelanggar rahasia bank. Apa saja sanksi administrasinya? Nah, ada 7 ya. Yang pertama adalah ada denda berupa uang, ya. Nah, denda berupa uang. Yang kedua, teguran tertulis. Yang ketiga, penurunan tingkat kesehatan bank. Yang keempat, larangan turut serta dalam kegiatan clearing. Yang kelima, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan. Yang keenam, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. Yang ketujuh, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham yang berada dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Nah, itulah adalah 7 sanksi administrasi yang harus dijatuhkan kepada para pelanggar rahasia bank, ya, yang melanggar kerahasiaan bank. Selanjutnya kita melangkah ke bagian keempat, yaitu ada asas-asas perbankan di Indonesia. Nah, apa saja asas-asas perbankannya kita lihat. Oke, lanjut. Nah, asas-asas perbankan yang ada di Indonesia ada 4 ya. Yang pertama adalah demokrasi ekonomi. Nah, demokrasi ekonomi itu merupakan asas yang begitu penting dalam kegiatan perbankan di Indonesia, di mana dalam pasal 2 Undang-Undang tentang Perbankan dikatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Nah, dari bunyi pasal ini dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu sekilas tentang asas demokrasi ekonomi. Nah, selanjutnya asas kedua ada asas kepercayaan. Apa itu? Nah, jadi asas kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya dengan asas kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga tingkat kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Selanjutnya, asas yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia bank wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Nah, itulah sekilas tentang asas kerahasiaan. Asas yang terakhir adalah asas kehati-hatian. Nah, asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Nah, tujuan diberlakukan prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, liquid, dan solvent. Ya, liquid artinya ya tidak bangkrut dan solvent itu adalah keuangannya tetap stabil. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Nah, itulah sekilas ya tentang asas-asas yang harus dimiliki oleh perbankan. Ya, yang pertama adalah asas demokrasi ekonomi, yang kedua kepercayaan, yang ketiga asas kerahasiaan, dan yang keempat adalah asas kehati-hatian. Oke, lanjut ke bagian terakhir yaitu penggabungan. Nah, penggabungan itu adalah artinya penggabungan usaha bank, ya, di mana di bagian materi ini ada 2 yang harus kalian tahu. Yang pertama, pengertian penggabungan usaha. Nah, pengertian penggabungan usaha itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan personal
perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasif pada perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Ya. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi penggabungan usaha ini artinya ada dua atau lebih bank yang secara hukum ya ataukah sudah tertulis bahwa mereka sepakat untuk bekerjasama dan menyatukan modal yang dimilikinya ya, sehingga nanti tercipta pembagian keuntungan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Nah, itu sekilas tentang pengertian penggabungan usaha. Selanjutnya, apa-apa saja jenis-jenis penggabungan usaha? Nah, jenis-jenis penggabungan usaha itu ada beberapa. Ya, yang pertama adalah merger. Merger itu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya. Jadi, hanya di antara beberapa usaha bank ataukah bank itu sendiri itu diambil, kemudian yang lain itu dihilangkan ataukah ditutup ya. Selanjutnya adalah konsolidasi. Nah, jenis kedua ini adalah merupakan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut atau tanpa melikuidasi ya. Artinya apa? Ya, mereka sepakat untuk menghilangkan bank-bank yang telah berdiri sebelumnya kemudian membentuk bank yang baru ya. Oke, selanjutnya akuisisi. Nah, akuisisi adalah jenis penggabungan usaha juga, di mana arti akuisisi ini adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank. Nah, contohnya ada bank, ya, ada bank yang sudah bangkrut ataukah gulung tikar. Nah, kemudian ada pihak lain yang menawarkan untuk, ya, mengambil alih bank tersebut, ya, dengan cara memberikan ganti rugi kepada pihak yang mempunyai usaha bank tersebut ya. Jadi itulah. Jadi ada tiga jenis-jenis penggabungan usaha. Yang pertama adalah merger, yang kedua konsolidasi, dan yang ketiga adalah akuisisi. Nah, jadi itulah eh, materi tentang persyaratan dan pendirian bank ya. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian mengerti. Nah, sebelum Bapak tutup, saya ingin menyampaikan bahwa setelah kalian menyimak dan mendengarkan dengan baik materi ini, nah tentunya Bapak sangat mengharapkan kalian sudah memahami. Ya, jika ada yang tidak dipahami bisa ditulis di komentar. Kemudian jangan lupa like ya. Oke, sekian penyampaian materi dari Bapak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.